Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Prasetyo dari kelas PBA 2C Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang insya Allah pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai simantik. Simantik menurut etimologi dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Inggris, yaitu semantik. Kata semantik sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu semeion, atau sema merupakan bentuk nomina yang berarti tanda. Sementara kata kerjanya adalah samanino, samanayo, samaino, yang berarti menandai. Terus menurut terminologi, ilmu semantik memiliki pengertian sebagai studi bahasa yang berfokus pada makna bahasa. 3 kajian makna dalam semantik terbatas pada lambang bahasa atau simbol-simbol yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Terus kemudian objek kajian semantik. Objek kajian semantik adalah satuan bahasa berupa tanda bahasa yang mencangkup lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyertakan makna. Hubungan makna yang satu dengan makna yang lain. Kan? Hubungannya makna terhadap manusia dan masyarakat pengguna bahasa. Mempelajari seluk-beluk makna juga berarti mempelajari bagaimana setiap pemakai bahasa saling mengerti. Itu yang dimaksud mengenai objek kajian semantik. Terus kita lanjut ke komponen semantik. Menurut Putu Wijana, setiap satuan lingual memiliki dua unsur, yaitu bentuk dan makna. Yang dimaksud makna menurut beliau dapat didefinisikan sebagai konsepsi atau persepsi yang menghubungkan satuan lingual dengan kenyataan di luar bahasa yang disebut referen. Itu. Terus makna merupakan unsur dalam bahasa, sedangkan referen juga merupakan unsur di luar bahasa. Itu menurut Putu Wijana. Terus kemudian menurut De Saussure, setiap tanda linguistik terdiri dari 2 unsur, yaitu yang pertama yang ditandai, ya kan? Dan yang kedua itu penanda. Yang contoh dari yang pertama kan yang ditandai Perancis atau signify Inggris dan signified. Terus kemudian yang penanda itu sebagai contohnya di sini akan Perancis signifian, Inggris signifier. Ya kan? Keterkaitan keduanya akan kita pahami dengan memperlihatkan 3 hal. Yang pertama, signifier atau adalu, penanda apapun berupa simbol atau bunyi bahasa dalam bentuk urutan makna yang terstruktur dengan baik, ya kan? Terus yang kedua itu ada signified, ya kan? Atau al-madlul, petanda yang makna, gagasan dan konsep dari sesuatu penanda bahasa yang tersimpan dalam pikiran masyarakat. Bahasa yang diikat oleh struktur konteks atau kata-kata yang telah dikaitkan dengan maknanya sendiri yang ditentukan oleh kamus bahasa atau pengetahuan penuh tentang arti kata-kata tersebut, ya kan? Terus kemudian yang ketiga itu hubungan semantik, ya kan? Hubungan semantik adalah hubungan antara tanda bahasa dan maknanya dan sangat tergantung pada jenis penanda tersebut, kondisi kebahasaan, dan hubungan pendengar atau pendengar, membaca, dan pembicara dengan topik berbicara. Berbicara tentang dan pengalaman dalam arti kata sebagai hubungan antara kata dan makna yang kompleks.
kan itu. Bentuk hubungan antara penanda dan konsep atau citra mental dengan referen atau kondisi yang dirujuk makna dapat dipahami dalam konsep segitiga makna atau semantic triangle, ya kan? Di situ ada segitiga makna. Terus kemudian kita masuk ke bagian makna, ya kan? Makna merupakan kajian yang penting dalam arti bahasa, dalam bahasa, karena berbahasa adalah tujuan menyampaikan makna. Ya, setiap orang yang berbicara itu pasti memiliki makna, ya kan? Apa yang dimaksud dari pembicara tersebut. Maka dari itu, makna itu sangat penting. Walaupun susunan bahasa tidak teratur, makna itu sangat penting dituturkan, ya kan? Itu mengenai makna-makna. Terus kemudian ada beberapa isi dalam makna, ya kan? Menurut di sini, ya kan, aspek-aspek makna. Yang kedua ada jenis makna. Yang ketiga ada faktor perubahan makna. Yang keempat ada bentuk perubahan makna, dan yang kelima ada relasi makna. Ya. Itu mengenai isi dari makna. Terdapat 5 jenis isi dari makna, ya kan? Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Syukran wa yakfi ila liqa ma'a salamah awalan wal akhiran, zahiran wa batin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.